Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat semua ya. Nah, untuk malam ini, materi PBO-nya, kita masih belajar mengenai input data. Input data dengan menggunakan Java Xwing ya, atau bisa juga dengan Java IO. Tapi sekarang data yang diinput adalah dengan menggunakan tipe data array. Nah, siapa yang masih ingat tipe data array? Udah pernah belajar dulu ya waktu semester 1 di mata kuliah algoritma. Sudah diajarkan belum tipe data array? Nah, tipe data array ini adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Jadi nanti datanya itu akan berindeks ya. Berindeks yang data yang ke-0, data yang ke-1, data yang kedua, dan seterusnya. Nah, kalau kemarin kita nginput data, itu hanya bisa menginput data sebanyak satu kali, tidak bisa berulang kali. Nah, dengan menggunakan tipe data array ini, data yang kita input bisa berulang kali atau bisa lebih dari satu. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini kita menggunakan tipe data array. Oke, kita langsung ke contohnya ya. Bilangan input. Ini file programnya masih sama, cuma di sini perbedaannya adalah kita menggunakan tipe data array. Nah, bagaimana deklarasi untuk tipe data array? Deklarasi untuk tipe data array adalah seperti ini. Nah, kalau kemarin kan kalau tipe datanya misalkan di sini ada variabel data tipenya integer, dia bukan termasuk tipe data array. Nah, maka deklarasinya adalah seperti ini, private integer data, ya kan? Nah, kalau tipe data array, ini Ibu Rimak ya. Kalau tipe data array, jangan lupa ditambahkan kurung siku ya, kurung siku nih. Yang ini kurung siku. Jadi, private integer kurung siku, nama variabelnya data, sama dengan new. Nah, new tipe datanya integer. Nah, kurung sikunya ditulis lagi, dalamnya dikasih angka. Nanti angka 3 ini artinya adalah kita akan menyimpan nilai variabel data sebanyak 3 kali. Nanti indeksnya itu mulai dari 0. Kalau sebanyak 3 kali berarti indeksnya itu adalah bilangan data yang ke-0, data yang ke-1, dan data yang kedua. Jadi mulai startnya dari 0 ya. Data yang ke-0, data yang ke-1, dan data yang kedua. Itu akan disimpan sebanyak 3 kali. Nah, kalau tipenya string sama. Private string, tambahkan di sini ada kurung siku buat nanti indeks datanya. Di sini variabelnya namanya text sama dengan new string dalam kurung siku ya, kurung siku 3 akan disimpan sebanyak 3 kali. Kalau misalkan disimpan sebanyak 5 kali, maka kita ganti 5. Kalau disimpan sebanyak 4 kali berarti 4. Seperti itu ya. Ini disimpan sebanyak 3 kali. Nah, untuk input datanya masih sama ya. Di sini ada fungsi atau metode untuk memasukkan data ya. Nah, di sini nama fungsinya adalah input data. Nah, yang perlu diingat di dalam tipe data array, karena nanti kita akan menginput datanya itu lebih dari satu kali, yaitu di sini 3 kali, maka artinya data tersebut akan mengulang sebanyak 3 kali. Ya kan? Kalau kita input sebanyak 3 kali, berarti datanya akan mengulang sebanyak 3 kali. Dimulai dari indeks yang ke-0, yaitu data yang ke-0, data yang ke-1, dan data yang kedua. Nah, berarti kan dia berulang sebanyak 3 kali. Nah, berarti kita harus menggunakan perulangan. Masih ingat ya perulangan? Ada apa saja? Ada perulangan for, ada perulangan while. Nah, di sini kita menggunakan perulangan for. Jadi, untuk tipe data array itu harus menggunakan perulangan di dalam input datanya. Di dalam semuanya deh. Untuk input data, untuk prosesnya, dan untuk menampilkan datanya semua harus menggunakan perulangan. Nah, perulangan yang Ibu gunakan adalah perulangan for. For integer i. Nah, di sini ada variabel i. Nanti adalah i ini digunakan untuk indeks ya, untuk indeks data yang akan kita simpan. Indeksnya itu dimulai dari 0. Nah, berarti i-nya kita kasih harga awal sama dengan 0.
for i selama i sama dengan 0, titik koma, dan selama nilai i lebih kecil dari 3. Nah, selama nilai i lebih kecil dari 3, berarti 3-nya nggak termasuk ya. Nilai i selama lebih kecil dari 3, berarti pada saat nilai i-nya 0, i sama dengan 1, dan i sama dengan 2. Lalu titik koma i plus plus. I plus plus itu artinya adalah i sama dengan i plus 1. Ya. I plus plus ini adalah artinya I sama dengan I plus 1, nilai I-nya akan terus bertambah. Jadi artinya si I ini, si variabel I, dia akan terus berulang selama nilai I-nya itu masih lebih kecil dari 3. Selama nilai I-nya lebih kecil dari 3, dia akan terus berulang dan akan bertambah 1. Nah, pada saat nilainya udah 3, dia keluar dari perulangan karena tidak lebih kecil dari 3. Nah, selanjutnya di dalam perulangannya adalah proses untuk input datanya. Nah, sama seperti kemarin. Kemarin kan di sini ada string text ya kan. Kita bikin deklarasi variabel teksnya tipenya string di sini. Tapi untuk yang ini Ibu pindah ke atas. Deklarasi variabel teksnya tipenya string di atas karena kan dia tipe datanya array, berarti harus menggunakan kurung siku. Nah, seperti kemarin sama ya di dalam Java itu apabila kita menginput suatu bilangan atau suatu angka itu akan semuanya dianggap sebagai tipenya string ya kan. Nah, maka harus kita konversi dari tipe data string ke tipe integer karena di sini data itu isinya angka dan tipenya integer. Nah, teks ini awalnya variabel string, teks yang ke i. Pada saat i-nya 0 berarti teks yang ke 0. Nah, di sini kita nginput ya menggunakan show input dialog. Masukkan angka ke nanti pada saat di running hasilnya di sini adalah masukkan angka ke 1. Nah, ke 1, nilai satunya itu adalah diambil dari I plus 1. I-nya kan awalnya 0 ditambah 1 jadi 1. Jadi angka ke 1. Nah, setelah kita input, angkanya akan disimpan sementara ke variabel teks. Lalu kita konversi, jangan lupa. Kita konversi dari tipe string ke integer. Kita simpan ke variabel aslinya yaitu variabel data. Data yang ke I, data yang ke 0 sama dengan integer titik parseIn ya. Kita konversi dari tipe string ke integer. Integer titik parseIn dalam kurung teks. Variabel stringnya. Jangan lupa indeksnya. Harus disebutkan indeks yang ke I. Nah, seperti itu. Jadi, dia akan terus berulang sebanyak 3 kali. Artinya kita akan menginput datanya sebanyak 3 kali. Itu selama nilai I-nya masih lebih kecil dari 3. Pada saat I-nya I plus plus, pada saat I-nya sama dengan 3, indeksnya, data yang ketiga, itu dia keluar dari perulangan karena sudah tidak sesuai dengan kondisinya. Ya, pada saat nilai I-nya sama dengan 2, dia masih nginput, itu udah data yang ketiga berarti. Nah, seperti itu ya logikanya. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke fungsi display data untuk mencetak data. Nah, untuk mencetak juga harus menggunakan perulangan. Kita menggunakan perulangan for. Pokoknya harus selalu menggunakan perulangan untuk menginput proses apabila ada proses perhitungan dan untuk mencetak. Mencetak sistem outprintln kita cetak bilangan nanti yang kita input tadi akan tercetak di layar bilangan ke-1 sama dengan berapa, bilangan kedua sama dengan berapa, bilangan ketiga sama dengan berapa. Seperti itu. Diambil dari nilainya dari variabel data yang ke I. Seperti itu. Nah, di sini di dalam perulangan for, jika hanya ada satu baris statement itu diakhiri dengan titik koma ya, itu dia tidak usah menggunakan kurung buka dan kurung tutup kurawal. Apabila di dalam for ada pernyataan lebih dari satu statement seperti ini, ya, yang di fungsi input data, kan lebih dari satu statement, lebih dari satu titik koma. Satu statement itu ditandai dengan satu titik koma, ini berarti satu baris statement. Nah, di sini ada 2 baris, berarti harus menggunakan
kurung buka dan kurung tutup kurawal. Kalau cuma satu seperti ini nggak usah. Oke, nah sekarang kita masuk ke kelas pengendali. Jadi di sini di program ini ada dua kelas ya, kelas bilangan dan kelas bilangan input. Nah, kelas bilangan input adalah kelas pengendalinya. Berarti nanti nama filenya harus bilangan input juga sesuai dengan nama kelas pengendalinya. Kelas pengendali ini isinya adalah fungsi utama, method main-nya. Nah, di fungsi utama fungsinya untuk apa? Untuk membuat objek. Ya, pertama kita mendefinisikan objek di dalam kelas. Objeknya apa? Terserah ya namanya. Tulis dulu nama kelasnya. Kelas yang atas ya, kelas bilangan, nama objeknya bilangan 1 sama dengan new bilangan. Artinya kita di sini telah mendefinisikan objek bilangan 1. Nah, baru di sini kita panggil fungsi input datanya. Tapi sebelumnya harus panggil nama objeknya dulu. Bilangan 1 titik input data. Lalu kita tampilkan datanya, menampilkan informasinya bilangan 1 titik display data. Sistem exit dalam kurung 0 untuk keluar dari program. Nah, sekarang kita compile. Proses komplit. Oh ya, apabila kalian mengcompile dari JCreator dan hasilnya itu ada error, misalkan kalau error kalian bisa coba compile dari CMD ya, tapi kalau nggak error ya udah nggak apa-apa. Masukkan angka ke 1. Nah, ini hasil runningnya. Masukkan angka ke 1, misalkan kita masukkan 90. Oh, enter ya. Oke, masukkan angka kedua. Misalkan 68. Oke, masukkan angka ketiga. Nah, ini indeksnya tadi ya. Mengambil dari variabel i nih. Masukkan angka ketiga, misalkan 89. Oke. Nah, nanti akan dicetak ke layar seperti ini. Kelihatan ya. Bilangan ke-1 sama dengan 90, bilangan kedua sama dengan 68, bilangan ketiga sama dengan 89, sesuai dengan yang kita input tadi. Oke, nah itu contoh yang pertama. Kalian bisa modifikasi sendiri ya. Modifikasi sendiri programnya yang sudah pernah dibuat. Seperti itu, tinggal ditambahkan deklarasinya, tipe datanya, array, dan ditambahkan perulangan. Ditambahkan indeksnya ya, jangan lupa indeksnya. Nah, kalian bisa lihat dari sini ya, contohnya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang Ibu mau kasih tahu lagi contoh yang satunya lagi. Input tipe data barang. Nah, kemarin kan kita udah input tipe data barang ya, tapi kan kemarin kita inputnya cuma sekali. Nah, sekarang Ibu mau menginput data barang sebanyak 3 kali, berulang sebanyak 3 kali. Nah, berarti dengan menggunakan tipe data array. Deklarasinya tipe data array seperti apa? Nah, seperti ini. Tadi yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Kalau tipenya string, sama ya. Tinggal tambahkan kurung siku aja. Sama, tambahkan sama dengan new string. Di sini indeksnya akan diulang sebanyak berapa kali atau akan diinput sebanyak berapa kali. Nah, kemarin itu kan tipe variabelnya ada KB untuk kode barang, NB untuk nama barang, jumlah ini untuk input jumlah barang, berarti kan harus bikin variabel stringnya dulu ya. Terus variabel integernya untuk jumlah yang aslinya. Jumlah barang yang asli kan tipenya integer ya kan. Tapi karena di dalam Java itu kalau input diterima datanya dalam bentuk string, berarti harus dikonversi ke tipe integer. Kalau kode barang dan nama barang kan memang aslinya string, jadi nggak perlu dikonversi lagi. Lalu ada tipe HS, ada variabel HS untuk harga satuan, tipenya double, dan ada variabel HT. Nah, di sini menggunakan fungsi untuk input barangnya itu dengan menggunakan fungsi constructor ya. Nah, perhatikan nanti kalau misalkan ada soal input data menggunakan fungsi constructor. Berarti nama fungsinya harus sama dengan nama kelasnya. Di sini nama fungsinya barang R. Ya, berarti nama kelasnya juga barang R. Nah, konstruktor kan kemarin nama fungsi sama dengan nama kelas. Karena di sini cuma ada satu kelas barang R, nggak ada kelas lain, langsung di sini dibuat kelas pengendalinya di dalam kelas barang R ini, berarti cukup
kelas barang R saja yang dijadikan nama file. Cuma ada satu kelas. Dan ini berarti nama file, barang R, nama kelas, barang R, nama fungsi, konstruktor barang R. Semuanya sama namanya ya. Nah, lalu kita akan menginput kode barang, nama barang, dan jumlah. Nah, itu saja yang akan diinput. Kita akan menginput kode barang, nama barang, dan jumlah sebanyak 3 kali. Nah, berarti kita harus buat perulangan. Inputnya itu, input data barangnya harus di dalam perulangan sebanyak 3 kali. Nah, pakai perulangan for. I untuk indeks, ya, sama seperti tadi ya. Kalau sebanyak 3 kali berarti selama nilai I-nya lebih kecil dari 3. Kalau sebanyak 5 kali berarti selama nilai I-nya lebih kecil dari 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3. 4, berarti selama lebih kecil dari 4. Kalau misalkan akan diinput sebanyak 5 kali ya. 5-nya nggak termasuk. Nah, kita lanjut ya. 0, 1, 2 akan diinput sebanyak, kalau sebanyak 3 kali. Nah, oke. Di sininya sama ya, input data barang ke I plus 1 ya, artinya nanti input data barang ke 1. I-nya kan awalnya harganya 0. 0 plus 1 jadi 1. Lalu yang pertama kita input adalah kode barang ya. Kode barang, jangan lupa kalau kemarin kan cuma inputnya sekali ya, berarti nggak perlu pakai indeks. Nah, karena di sini tipe data array, berarti harus selalu disebutkan indeksnya. Jangan lupa pakai indeks ke I. Ya, KB yang ke I akan lalu NB yang ke I sama dengan J option pen titik show input dialog untuk input nama barang. Karena tipenya sudah string berarti nggak perlu dikonversi lagi KB sama NB. Nah, untuk jumlah itu kan tipenya integer, ya kan? Berarti harus dikonversi dari string ke integer. Pada awalnya kita akan menginput dulu jumlah barang akan disimpan ke dalam variabel jumlah yang ke I yang tipenya string. Nanti setelah itu baru kita konversi ke variabel JML. JML yang ke I sama dengan integer titik parseIn variabel stringnya yaitu jumlah. Oke. Nah, sekarang sistem out_println jumlah barang akan menampilkan jumlah barang ngambilnya dari JML yang ke I. Nah, oke. Jadi nanti tinggal kalian mainkan saja ya perulangannya di sini selama nilai I-nya kurang dari berapa tergantung dari kita nginputnya. Oke, kalau nginputnya sebanyak 5 kali atau sebanyak 4 kali berarti selama nilainya I-nya itu lebih kecil kurang dari 5. Kalau sebanyak 5 kali selama I lebih kecil dari 5. Kalau sebanyak 6 kali I lebih kecil dari 6. 6-nya nggak termasuk ya, karena mulainya dari 0. Nah, udah, ini fungsi input barangnya, lalu kita bikin fungsi hitung. Nah, kemarin kan ada ketentuan, kalau jumlah barangnya itu lebih dari 50, lebih besar sama dengan 50, berarti 50-nya termasuk ya. Maka harga satuannya adalah 100.000. Kalau else berarti kondisi yang lain, jika harga barangnya itu adalah lebih kecil dari 50. Di bawah 50 berarti 49 ya, mulai dari 49, 50-nya nggak termasuk, itu harganya 150.000. Nah, ini juga pakai perulangan. Jangan lupa ya, pakai perulangan ini, harus selalu pakai perulangan. Lalu setelah dicek harga satuannya berdasarkan jumlah barang yang diinput, baru kita hitung harga totalnya. HT yang ke I, jangan lupa indeksnya ya. HT untuk harga total sama dengan jumlah yang ke I dikali HS, harga satuan. Nah, itu untuk proses hitungnya. Lalu untuk proses, kita bikin lagi fungsi untuk proses displaynya, untuk mencetak data. Jangan lupa pakai perulangan juga. Nah, nanti akan dicetak datanya, data barang ke 1, data barang ke 1. Kode barangnya apa, nama barangnya apa, jumlah barangnya berapa, harga satuannya berapa, harga totalnya berapa. Nah, ini sistem out_println ada tanda petik 2 spasi, ini adalah untuk untuk
lengkapin baris kosong ya, untuk melengkapin ke baris kosong satu baris ya, biar nggak terlalu dempet untuk baris kosong, untuk memberikan baris kosong. Nah, data barang ke satu, kedua, ketiga akan dicetak berdasarkan data yang kita input sebelumnya. Baru di bawah kita tinggal panggil fungsinya, yaitu karena ini kita buat kita menggunakan input datanya itu menggunakan fungsi konstruktor. Nah, kalau fungsi konstruktor masih ingat ya, nggak perlu dipanggil lagi di fungsi utama di sini. Pada saat kita mendefinisikan objek barang satu, barang R barang satu sama dengan new barang. Nah, di sini sudah otomatis fungsi konstruktornya dipanggil, jadi nggak usah dipanggil lagi. Nah, kita tinggal manggil fungsi hitung dan fungsi display data. Nah, sebelumnya panggil objeknya dulu, barang satu titik hitung dan barang satu titik display data. Selesai. Sekarang kita compile dulu ya. Si ada error apa enggak kira-kira. Nah, proses komplit. Kita execute. Nah, input kode barang. Ini input data barang pertama ya. Input data barang pertama, lihat di layar ya. Di sini input data barang ke 1. Nah, kode barang misalkan 001. Nama barang misalkan baju, gamis. Jumlah barangnya misalnya jumlah barangnya di bawah 50 ya, 30. Nah, sekarang nanti akan langsung tercetak nih di layar, kalian perhatikan. Kode barang 001, nama barang baju gamis, jumlah barang 30. Sekarang kode barang, input data barang yang kedua, 002, nama barang misalkan jilbab. Jumlah barang misalkan 60, berarti di atas 50 ya. Nah, nanti akan langsung tercetak kode barang 002, nama barang jilbab, jumlah barang 60. Sekarang input data barang yang ketiga, kode barang misalkan 003, nama barang misalkan rok, jumlah barangnya misalkan 70. Oke. Nah, nanti hasilnya adalah seperti ini. Akan tercetak di layar. Tuh. Kelihatan ya. Pertamanya kita input dulu tadi ya, input data barang ke 1. Yang kita input di kotak dialog akan langsung tercetak input data barang sampai data barang ketiga. Lalu setelah itu kita cetak data barang ke 1, kode barangnya. Nah, pas dicetak dia sudah sekalian sama harga satuan dan harga totalnya. Pada saat input harga satuan dan harga totalnya nggak ada. Data barang ke 1 kode barang. Tadi yang kita input ya nama barang, jumlah barang 30, kalau di bawah 50 kan harga satuannya 150.000. Harga totalnya sekian. Lalu data barang kedua, jumlah barangnya 60, berarti jumlah barangnya di atas 50. Tadi kan 100.000 ya harga satuannya. Oke, betul ya. Data barang ketiga. Nah, seperti itu. Nah, silahkan coba kalian kerjakan latihannya ini, kalian kerjakan latihannya, coba di rumah praktekkan ya. Masih kalian gunakan saja file kemarin yang sudah pernah Ibu kasih ya, ini ya. Tinggal kalian modifikasi, kalian tambahkan deklarasinya. Yang dirubah itu adalah deklarasi tipe datanya dengan menggunakan array, yaitu dengan menggunakan kurung siku. Nah, lalu tambahkan perulangan. Jangan lupa di sini pas proses inputnya tambahkan indeksnya ya, harus selalu menggunakan indeks variabelnya yang ke i. Tuh ya, semuanya menggunakan indeks ya. Kalau misalkan nggak ada yang terlewat tidak menggunakan indeks, nanti pada saat dikompil dia akan error. Nah, jangan lupa indeksnya ya, harus disebutkan. Nah, untuk fungsi hitungnya juga sama, pakai perulangan, tinggal tambahin aja perulangan. Terus indeksnya tadi, indeksnya semua pakai indeks. Untuk display datanya juga pakai perulangan. Jadi kalau tipe datanya array, itu pada saat input, proses, dan untuk displaynya, untuk menampilkan datanya, mencetak datanya, semuanya harus menggunakan perulangan. Ya, seperti itu perbedaannya. Jangan lupa juga indeksnya harus disebutin. Nah, untuk ini tinggal manggil
Untuk yang di bawahnya nggak ada perubahan, tinggal panggil aja fungsinya. Oke, selamat mengerjakan latihannya. Ibu tidak kasih ya codingan programnya, karena apa? Supaya kalian tidak copy paste. Jadi supaya kalian bisa mencobanya, mempraktekannya langsung. Karena kalau seperti ini nanti kalian akan mengerti. Kalau kalian ibu kasih coding programnya, tinggal copy paste, kalian tidak akan mengerti. Oke, tetap semangat belajar program Java-nya ya. Ibu akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.